Apal TV masih bersama Sally di Showtime Basketball. Berjuang keluar dari dasar klasmen Grup A, Palembang Basketball League 2020 divisi pertama memberikan hasil yang sama, di mana tim SMBR malah mengantarkan kembali tim The Baskom ke dasar klasmen setelah menang 49-40. Game kedua kompetisi basket Palembang League 2020 Divisi 1 mempertemukan tim debutan SMBR melawan tim papan bawah klasemen Grup A, tim The Baskom di lapangan Kenton Park Arena. Kuarter pertama di mana tim The Baskom yang berjuang untuk tidak berada di peringkat bawah klasemen grup menit awal terus melakukan serangan ke tim SMBR dengan mengandalkan drive, medium shoot serta under basket. Tim The Baskom berhasil memimpin skor 8-6. Kuarter kedua, tim SMBR mulai berhasil melepaskan tekanan dari tim The Baskom. Dengan pemain cepat, fast break serta defense press, tim SMBR berhasil menyamakan poin yaitu 16-16. Kuarter ketiga, tim SMBR melaju kencang dengan mendominasi pertandingan. Lewat aksi pemain mudanya, tim SMBR terus meninggalkan poin dari tim Baskom yang lebih banyak melakukan turnover sehingga tim SMBR leading 33-25. Kuarter keempat, tim The Baskom berusaha mengejar ketinggalan poinnya, namun mendapatkan perlawanan dari tim SMBR sehingga pertandingan pun berjalan cepat, seimbang dan menarik. Namun hasil akhir masih menjadi milik tim SMBR sehingga menang dengan skor 49-40. Menurut pemain tim SMBR, pertandingan tadi berjalan seru. Awal kuarter timnya ketinggalan, namun kawan-kawan berhasil menemukan ritme permainannya sehingga berhasil menang. Tim Liputan Apal TV. Congratulations buat tim SMBR karena perjuangan yang sangat bagus berhasil keluar dari dasar klasmen Grup A. Nah, kali ini kita beralih ke info seputar IBL. Diprediksi IBL 3 dapat dilanjutkan lagi di bulan September 2020. Namun, terkait pemain asing membuat ragu klub IBL untuk melanjutkan liga. Pasalnya terkait dengan virus corona yang melanda di negara Eropa dan Amerika. Apakah hal tersebut pemain dapat bermain di Indonesia? Kita lihat saja liputannya. IBL berharap liga bisa dilanjutkan pada bulan September 2020 mendatang. Tetapi justru beberapa pemain pesimis liga akan berlanjut, khususnya terkait masalah mendatangkan pemain asing. Direktur IBL Junas Maridiansyah sudah menjelaskan bahwa bulan September paling ideal untuk melanjutkan liga, tidak lagi bulan Juni atau Juli seperti yang ditawarkan sebelumnya. Menurut Junas, bila wabah virus corona berakhir beberapa bulan ke depan, setidaknya tim-tim masih punya waktu untuk bisa mendatangkan pemain asing. Tim masih punya waktu untuk mempersiapkan timnya. Ternyata penjelasan liga ini tidak mampu meyakinkan beberapa klub, contohnya Louvre Surabaya. Mereka malah justru memilih agar liga tidak dilanjutkan lagi, terlebih terkait pemain asing. Kalau liga diteruskan dengan pemain asing, persoalannya sekarang Amerika Serikat jadi negara nomor 1 dengan kasus virus corona. Apakah pemain asing diperbolehkan datang ke Indonesia pada bulan September nanti? Lalu apakah pemerintah Indonesia menerima kedatangan mereka? Kata Erik Erlangga, pemilik Louvre. Senada dengan Louvre, Pacific Caesar Surabaya pun juga tidak yakin bisa melanjutkan liga dengan pemain asing sebab biayanya akan lebih besar. Kalau mendatangkan pemain asing biayanya lebih besar, biaya perjalanan mereka, mengurus dokumen, lalu dengan biaya yang begitu besar, para pemain asing tersebut hanya bermain kurang dari 1 bulan, atau bahkan hanya 1 minggu saja, bila klub tersebut gugur di playoff putaran pertama, kata Irsan Susanto, direktur tim Pasifik. Sementara itu, IBL dan perwakilan tim melakukan pertemuan lewat konferensi video. Salah satu topik bicaranya mengenai penyesuaian gaji pemain.
IBL sendiri tidak melarang timnya melakukan penyesuaian gaji pemain selama penundaan liga. Tetapi IBL meminta agar pemotongan ini juga memperhatikan besaran gaji pemain tersebut. IBL mengusulkan penyesuaian gaji tetap memperhatikan UMR setempat. Tim Liputan PAL TV. Semoga ada solusi terbaik agar liga tetap berjalan lancar. Nah, untuk virus corona semoga bisa cepat berlalu agar tidak menghalangi pertandingan liga di Indonesia dan di internasional. Masuk ke info NBA, berharap Liga NBA dapat kembali dilanjutkan. Namun, dampak penyebaran virus corona naik sangat tajam, membuat petinggi NBA pusing memikirkan pertandingan. Baru mengantongi opsi gelar rapid test. Namun hal tersebut masih didiskusikan karena yang terpenting kesehatan dan keamanan seluruh pemain dan yang berkecimpungan di Liga NBA patut diperhitungkan. Komisioner NBA Adam Silver mengatakan bahwa pihaknya ingin melanjutkan musim reguler 2019-2020. Selama itu karena COVID-19, mereka juga terus melakukan diskusi dengan berbagai pihak, salah satunya NBPA selaku Asosiasi Pemain NBA. Dalam beberapa minggu terakhir, NBA dan NPBA berkolaborasi menilai kelayakan beberapa alat penguji darah untuk virus corona. Alat-alat itu kabarnya akan digunakan untuk rapid test, sebab mereka dapat memberikan hasil yang akurat dalam hitungan menit. NBA dan NBPA berharap proses tersebut akan membantu liga melacak virus supaya bisa melanjutkan kompetisi. Sampai saat ini mereka sebenarnya belum yakin bisa melanjutkan itu, namun sudah menggantungi beberapa opsi. Rapid test adalah kunci untuk kembali bekerja, kembali berolahraga semuanya, karena salah satu manajer umum NBA yang tidak disebutkan namanya oleh ESPN, apapun pekerjaan Anda dan lingkungan tempat Anda bekerja, jika Anda berinteraksi dengan orang lain, kita semua harus merasa aman melakukan hal tersebut. Olahraga tidak ada bedanya. Pernyataan salah satu manajer NBA di atas sejalan dengan juru bicara NBA Mike Bass. Saat ini prioritas utama liga adalah keamanan dan kesehatan para penggawa termasuk pemain. Oleh karena itu NBA mesti memastikan segalanya sesuai dengan standar. Silver sendiri ingin musim reguler terus berlanjut. Seandainya tidak bisa, mungkin liga langsung ke playoff. Bahkan bisa saja di stop seluruhnya. Semuanya tergantung pada perkembangan situasi. Silver mengatakan NBA tidak akan mengambil keputusan apapun hingga akhir April, namun akan terus mencari jalan keluar. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk NBPA tadi. Untuk sementara ini semua pihak hanya bisa menunggu. COVID-19 tampak belum mereda, bukan hanya di Amerika Serikat, tapi juga di seluruh dunia. Tim Liputan PAL TV. Jangan kemana-mana pemirsa Showtime Basketball, karena setelah ini kita akan hadirkan serba-serbi basket.